Permisi, Pak. Ya, silakan Ya, duduk, Pak. ya, baik. Oke. Baik, sebentar ya, saya cek terlebih dahulu Ya. untuk dokumennya. Baik, coba perkenalan diri terlebih dahulu. Eh, Perkenalkan, nama saya Arjuna Galang Darmasetio. Saya berusia 19 tahun. Saya ini lulusan dari SMK Negeri 1 Probolinggo di jurusan Manajemen Perkantoran. Nah, di sini saya memiliki ketertarikan yang besar dalam dunia administrasi, manajemen dokumen, serta pelayanan publik. Nah, selama masa sekolah, saya ini terbiasa untuk bekerja dengan sistem, mengikuti aturan dan menyelesaikan tugas secara struktur. Saya juga dikenal sebagai pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Saya ini Pak, terbiasa untuk bekerja secara mandiri maupun dalam tim, serta memiliki kemampuan untuk komunikasi yang baik. Nah, bagi saya sendiri, dunia kerja itu merupakan tempat yang dimana yang diperuntukkan untuk tumbuh dan untuk memberikan yang kontribusi yang nyata dan bukan hanya untuk mencari penghasilan gitu. Nah, saya ingin memulai karir di perusahaan yang profesional agar bisa berkembang secara pribadi dan profesional. Oke. Berarti dengan adanya kerja tim maupun individu itu Anda sudah siap dan sudah yakin tentang tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Baik, saya sangat yakin dengan apa yang skill saya punya untuk bisa bekerja di perusahaan ini, Pak. Oke. Begitu. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan? Yang saya ketahui tentang perusahaan ini itu PT United Tractors itu adalah anak perusahaan dari Astra International dan PT ini merupakan salah satu perusahaan terkemuka yang ada di Indonesia dalam bidang penyediaan alat berat, jasa pertambangan, konstruksi, dan energi, Pak. Nah, perusahaan ini juga saya lihat memiliki reputasi yang kuat dalam hal inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan. Nah, selain itu juga PT United Tractors ini juga dikenal sebagai perusahaan yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karyawannya, Pak. Jadi sangat bagus lah perusahaan ini, dan dengan jaringan cabang yang luas hampir di seluruh Indonesia, perusahaan ini tuh memberi banyak peluang untuk berkembang bagi karyawan muda seperti saya, Pak. Yang dimana saya ingin membangun karir yang untuk jangka panjang. Nah, menurut saya budaya kerja di sini yaitu budaya kerja yang profesional, sistem pelatihan yang baik, serta fokus pada keselamatan kerja itu membuat perusahaan ini menurut saya itu sangat ideal sebagai tempat belajar dan bekerja saya. Oke. Gitu. Berarti melamar atau tentang perusahaan ini kamu tahu melalui dari media sosial atau dari teman? Saya lihat di media sosial awalnya di grup seperti akun-akun lowongan kerja. Lalu saya melihat ada lowongan pekerjaan di PT United Tractors ini. Nah, setelah itu saya tertarik. Maka dari itu saya searching, Pak, di media sosial, di internet, di berbagai platform gitu. Nah, setelah saya lihat-lihat itu ternyata emang perusahaan ini tuh perusahaan yang sangat profesional bagi saya, dan itu juga memiliki passion yang sama dan dengan tujuan saya yaitu ingin berkembang dan berkarya di usia yang muda. Begitu, Pak. Kalau boleh tahu bisa ceritakan kelebihan dan kekurangan kamu. Untuk kelebihan saya ini orang yang bisa dibilang saya ini teliti, Pak, dalam hal pekerjaan, dan saya ini orang yang sistematis juga, dan saya sangat amat memperhatikan detail-detail pekerjaan. Nah, saya ini juga mempunyai skill kemampuan administrasi yang baik, lalu saya juga mampu mengatur dokumen dan juga terbiasa menyusun data secara rapi dan efisien. Nah, selain itu, saya ini juga gampang belajar cepat atau cepat belajar tentang hal baru, dan saya juga ini mudah
beradaptasi dengan sistem bekerja yang berbeda. Nah, saya juga memiliki etika kerja yang tinggi, disiplin terhadap waktu dan aturan, serta saya ini mampu untuk bekerja di bawah tekanan. Komunikasi saya ini bisa dibilang cukup baik, dan saya ini terbuka untuk bekerja dalam tim maupun mandiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk kekurangan saya sendiri itu mungkin masih karena masih usia muda, Pak, mungkin saya ada kurang di beberapa skill seperti ya adaptasi cepat itu masih kurang, lalu juga apa ya, untuk berkomunikasi dengan teman-teman baru atau lingkungan baru itu mungkin saya masih kurang, Pak, begitu. Berarti untuk solusi dari kurangnya adaptasi Ya. setiap karyawan itu bagaimana caranya? Saya mungkin akan mengevaluasi diri saya sendiri sebelum ketika sudah keterima di kerja sini, saya akan mengevaluasi diri saya sendiri, dan saya juga akan mencari beberapa cara yang sehingga membuat saya ini membuat saya ini lebih maju untuk cepat beradaptasi di lingkungan manapun nanti, Pak, begitu. Karena itu merupakan hal yang profesional bagi karyawan. Oh ya, kalau boleh tahu alasan kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini? Seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya perusahaan ini merupakan perusahaan yang profesional dan cocok bagi karyawan muda, Pak. Nah, karena juga PT United Tractors ini itu perusahaan yang besar dan profesional, sesuai yang saya sebut tadi, dengan reputasi yang sangat baik di industri, Pak. Nah, saya ini juga ingin bekerja di lingkungan yang menantang dan mendorong karyawannya untuk terus berkembang sesuai dengan passion saya tadi. Saya ini juga sangat amat percaya diri dengan bergabung di sini. Saya ini tidak bakal hanya dapat pengalaman kerja aja, Pak, tapi saya ini juga dapat pembelajaran tentang hidup itu, pembelajaran hidup yang berharga. Terus juga saya ingin memulai karir itu di tempat yang punya sistem kerja yang terstruktur dan jelas seperti PT United Tractors ini. Soalnya agar saya ini bisa berkembang secara maksimal dan memberikan kontribusi yang nyata bagi perusahaan. Kira-kira di perusahaan ini Anda ingin melamar di bagian apa? Saya ini tertarik pada posisi manajemen train karena menurut saya peluang emas saya untuk berkembang itu ada di posisi manajemen train ini, Pak. Terus juga saya ini tertarik karena melalui program ini saya ini bisa belajar langsung dari berbagai departemen, tidak hanya satu departemen saja, Pak. Nah, dan juga saya ini dapat memahami alur kerja perusahaan secara menyeluruh dan mempersiapkan diri untuk posisi yang lebih strategis di masa depan nanti, Pak. Saya juga percaya bahwa program di sini akan memberikan saya banyak pengalaman, wawasan, dan tantangan yang akan membentuk saya menjadi profesional yang lebih matang. Selain itu juga posisi ini sesuai dengan keinginan saya untuk tidak hanya bekerja tetapi juga belajar dan tumbuh bersama perusahaan. Dalam berkontribusi di perusahaan ini atau skill apa yang bisa kamu berikan pada perusahaan supaya perusahaan ini masih berkembang atau terus berkembang di kedepannya? Nah, seperti yang saya sebut dari awal tadi, saya ini mempunyai kemampuan administrasi yang rapi, terorganisir dan sistematis. Saya juga bisa membantu dalam pengolahan dokumen, pengarsipan, serta pelayanan administratif yang efisien. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik, Pak. Dan hal itu juga kan sangat berguna dalam pekerjaan tim. Saya juga disiplin, bisa diandalkan, dan mampu menjaga konsistensi dalam menyelesaikan tugas sesuai prosedur. Saya juga siap, Pak, untuk belajar dan siap ditempatkan di bagian manapun yang perusahaan butuhkan. Jadi tidak hanya di manajemen train aja, Pak. Oke, baik. Bagaimana kamu mengatur prioritas ketika memiliki banyak tugas sekaligus? Nah, saya dari bersekolah juga saya sudah biasa untuk membuat daftar tugas harian dan mengurutkan pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya gitu, Pak. Jadi saya ini sudah terbiasa dari masa sekolah begitu. Jadi tugas yang paling penting dan itu yang
mendesak, bagi saya akan saya selesaikan terlebih dahulu. Kemudian tugas-tugas lainnya akan saya selesaikan secara bertahap, Pak. Namun tetap dengan kualitas yang baik, dan juga saya akan selalu menyisakan waktu saya untuk mengecek ulang hasil pekerjaan agar eh, agar meminimalisir kesalahan. Berarti dengan adanya tugas-tugas yang atau deadline yang sangat mendesak, berarti kamu sudah memiliki pengalaman Ya, dan baik, sudah memiliki plan untuk bisa mengerjakan semua tugas dengan secara bertahap dan selesai. Iya, Pak. Soalnya saya emang dari kecil diajari untuk begitu, Pak. Untuk selalu bikin plan tentang apa yang bakal dibuat untuk hari-hari besok, hari ini, hari esok, atau lusa atau minggu depan, begitu, Pak. Jadi agar saya ini tidak keteteran dan juga bisa dicap sebagai profesional, begitu. Selanjutnya, bagaimana kamu mengatur prioritas ketika memiliki banyak tugas sekaligus? Nah, hal itu kan juga diibaratkan ketika kita menghadapi tekanan, kan, berbagai tekanan itu anggap saja itu merupakan tekanan pekerjaan, Mbak. Nah, sini saya akan tetap berusaha untuk tenang dan fokus pada langkah-langkah penyelesaian. Nah, saya ini juga percaya bahwa tekanan yang bisa dihadapi itu dengan perencanaan yang matang dan kerjasama tim, begitu. Terus saya juga yang sudah saya bilang tadi, saya sudah terbiasa untuk membagi waktu dan memilah tugas-tugas besar dan tugas kecil, Mbak. Tergantung tugas mana dulu yang lebih urgent atau lebih penting, Mbak. Hal itu juga akan menjadi langkah-langkah kecil agar lebih mudah diselesaikan. Nah, jika seandainya saya nanti akan menghadapi kesulitan, maka saya ini orang yang tidak ragu untuk berdiskusi dengan rekan atau atasan agar saya mendapatkan solusi yang terbaik, gitu, Pak. Oke. Selanjutnya, bagaimana kamu menghadapi kritik dari atasan atau rekan kerja? Karena di lingkungan pekerjaan itu tidak mungkin berjalan dengan mulus, karena juga ada yang iri. Ya. Jadi perasaan yang telah kamu dapatkan dari kritikan tersebut, bagaimana cara kamu menanggapi atau menghadapinya? Saya ini orang yang sangat terbuka, Pak. Jadi saya akan menerima kritik sebagai masukan yang sangat berharga, begitu, Pak. Soalnya bagi saya kritik itu merupakan cermin yang membantu saya untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dalam diri saya, Pak. Nah, saya juga tidak akan mengambil kritik secara pribadi karena saya justru akan menjadikannya motivasi untuk berkembang, Pak. Jadi saya jadikan kritik ini sebagai motivasi saya untuk lebih berkembang menjadi lebih baik. Nah, saya juga akan selalu mengevaluasi diri saya dan mencari tahu bagaimana saya akan meningkatkan kualitas kerja saya ke depannya. Begitu, Pak. Oke. Apa yang kamu lakukan untuk terus mengembangkan diri secara profesional? Saya ini orang yang sangat senang untuk belajar dari berbagai sumber, Pak. Seperti video pelatihan, artikel, atau diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman. Jadi saya ini orang yang bisa disebut sebagai all-round. Jadi saya juga terbiasa untuk mencatat pelajaran-pelajaran yang saya temui dalam keseharian agar tidak lupa dan bisa saya terapkan kembali saat dibutuhkan. Jadi menurut saya juga perkembangan diri tidak harus selalu melalui pelatihan yang formal, tapi juga dari pengalaman sehari-hari kita, terus juga pengalaman yang sehari-hari kita temui, yang bakal kita hadapi dengan kesadaran dan niat belajar. Kira-kira misalnya di perusahaan ini diberikan fasilitas untuk karyawan baru dengan adanya pelatihan atau training, apakah Anda sudah siap untuk mengikuti tahap-tahap training tersebut dan bisa bekerja dengan baik dan profesional di perusahaan ini? Saya bahkan sangat tertarik untuk hal tersebut, Pak. Pak, mohon maaf. Jadi oleh karena itu tanpa basa-basi saya juga akan langsung bersedia dan sangat siap bahkan,
karena hal tersebut juga sesuai dengan tujuan saya, yaitu yang dimana saya ini ingin berkembang di usia muda. Jadi dengan saya mengikuti pelatihan karyawan baru, jadi saya akan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya di pelatihan tersebut, Pak. Oke. Untuk motivasi utama yang penting dalam melamar di perusahaan ini tuh kira-kira apa? Nah, untuk motivasi utama saya sendiri adalah saya ini ingin untuk tetap mandiri secara finansial dan bisa membantu ekonomi keluarga saya. Nah, saya ini juga ingin dibuktikan bahwasanya saya ini bisa diandalkan di masyarakat, di lingkungan kerja dan di keluarga, Pak. Dan juga saya ini orang saya ini dicap sebagai orang yang bertanggung jawab dan punya masa depan cerah lewat kerja keras saya sendiri tanpa bantuan orang lain begitu. Dan saya juga ini ingin menantang diri saya untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, profesional dan bisa berkontribusi besar dalam tim kerja, apalagi di perusahaan ini. Oke, bagus. Apa yang kamu ketahui tentang posisi manajemen trainee yang kamu lamar sekarang ini? Kira-kira. Yang saya tahu ini manajemen train ini merupakan pekerjaan atau posisi yang dimana hal tersebut dapat menangani berbagai administrasi, terus juga merupakan program pelatihan intensif yang dirancang untuk mempersiapkan karyawan baru untuk menjadi calon pemimpin atau tenaga andalan di perusahaan untuk jangka masa depan. Nah, dalam posisi ini juga saya akan dilibatkan dalam berbagai bagian operasional. Nah, tujuannya adalah saya ini agar memahami cara kerja perusahaan secara menyeluruh dan mampu mengambil keputusan yang baik saat nantinya saya ini diberikan tanggung jawab yang besar. Nah, maka dari itu ini adalah posisi yang menantang dengan sangat cocok untuk saya yang ingin terus berkembang, Pak. Oke. Untuk ekspektasi gaji yang kamu inginkan di posisi manajemen trainee ini apa? Berapa kira-kira? Saya ini orang yang menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan standar yang berlaku, Pak, termasuk UMR di lokasi penempatan. Nah, bagi saya di tahap yang sangat awal ini dan juga pengalaman kerja, pembelajaran dan kesempatan berkembang adalah hal yang lebih utama daripada gaji, Pak. Jadi saya ini juga percaya pada perusahaan ini bahwasanya perusahaan ini akan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kemampuan dan kontribusi yang saya miliki. Oke. Untuk kisaran atau nominasi yang kamu inginkan atau ekspektasi yang kamu dapatkan di posisi ini itu kira-kira berapa? Nah, Nominal. untuk saya melihat kemampuan dan skill saya, maka saya akan sangat percaya diri tentang kontribusi saya untuk perusahaan ini. Maka dari itu saya di sini ini menginginkan untuk tahap awal ini gaji yang awal yaitu sebesar 3 juta rupiah, Pak. Karena hal tersebut juga sesuai dengan UMR di Indonesia, apalagi di UMR di sekitaran lokasi sini, Pak. Begitu. Oke. Berarti sudah sangat siap untuk kerja di perusahaan ini ya? Sangat siap, Pak. Oke. Saya lihat bagaimana kamu melihat diri kamu selama 5 tahun ke depan. Nah, untuk dalam 5 tahun ke depan, saya ini ingin berada di posisi yang lebih strategis, Pak. Seperti naik jabatan ke supervisor atau koordinator tim. Saya juga ingin menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi, dewasa dalam menghadapi tantangan kerja, dan memiliki kontribusi yang sangat nyata dalam pengembangan tim atau departemen tempat saya bekerja nanti. Saya juga ingin dikenal sebagai orang yang sangat loyal, kompeten, dan siap membawa nama baik di perusahaan.
Bagaimana cara kamu membangun hubungan baik dengan rekan kerja yang berbeda karakter? Namanya juga di lingkungan manapun itu juga bakal tetap ada yang namanya perbedaan, Pak. Apalagi perbedaan karakter di lingkungan kerja. Hal itu juga hal yang sangat wajar dan lumrah. Jadi, bagaimana nanti saya akan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja yang berbeda dengan karakter saya? Saya ini percaya bahwa kunci utama dalam membangun hubungan yang baik itu adalah saling menghargai dan menjaga komunikasi. Jadi, jika saya bisa untuk menghargai rekan kerja saya nanti dan dapat menjaga komunikasi saya dengan baik, maka hal perbedaan tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja kerja saya di perusahaan nanti, Pak. Saya juga akan berusaha untuk memahami karakter setiap rekan kerja, berkomunikasi dengan sopan dan tidak membawa urusan pribadi saya ke dalam pekerjaan. Jika nantinya ada perbedaan pendapat, saya ini orang yang lebih memilih untuk menyelesaikannya lewat diskusi secara terbuka daripada saya ini menyimpan masalah tersebut disimpan sendiri, yang dimana hal tersebut juga dapat mempengaruhi kinerja kerja saya dan juga hubungan dengan rekan kerja saya, Pak. Oke, ini yang terakhir. Apa yang kamu bersedia ditempatkan? Apakah kamu bersedia ditempatkan di luar kota atau luar pulau dalam melaksanakan pekerjaan ini? Tentunya saya ini akan sangat bersedia karena saya melihat penempatan di luar kota atau luar pulau itu sebagai tantangan dan kesempatan untuk memperluas wawasan saya. Terus juga saya ini orang yang sangat siap untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, budaya kerja yang berbeda dan menjadikan itu sebagai pengalaman berharga dalam perjalanan karir saya. Jadi bisa dibilang saya ini sangat siap, bahkan sangat excited untuk mengambil hal tersebut karena juga saya ini orang yang suka menantang diri saya. Jadi sehingga jika ada kesempatan itu, maka saya tanpa ragu akan mengambil, Pak. Oke. Mengambil kesempatan itu. Oh ya, kalau boleh tahu di masa SMK waktu sekolah Anda PKL atau praktik kerja lapang itu di mana kira-kira? Jadi maksud dari PKL itu kamu itu ditempatkan di bagian apa dan PKL di mana seperti itu? Oh, jadi dulu saya ini sempat PKL di Dinas Pertanian dan Perikanan. Saya ini di sana ditempatkan sebagai administrasi, di posisi administrasi, yang dimana itu juga sesuai dengan skill dan kemampuan yang saya punya, sehingga saya juga di tempat itu juga mendapatkan pengalaman dan kemampuan yang sudah sangat banyak dari rekan-rekan kerja saya dan apalagi dari pembimbing saya di sana. Jadi saya juga sudah tahu awal-awal gimana itu orang-orang bekerja, bagaimana cara kantor-kantor atau perusahaan bekerja, begitu, Pak. Oke, berarti sudah tahu skillnya seperti kayak mengelola surat, terus Ya. kayak cara mengarsip sudah tahu kan? Baik, apalagi tentang sistem yang sistematis begitu, Pak. Jadi saya sudah bisa dibilang saya ini sudah tahu begitu. Oke, udah segitu saja. Hmm. Bisa kembali. Baik. Terima kasih ya. Ya, baik, sama-sama ya, Pak ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berapa menit, Bi?